Ya Bilal, mut faqiran wala tamut ghaniyan. Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati dalam keadaan kaya. Nabi ingat Bilal, kamu tidak takut dengan asap neraka jahanam yang disiapkan untukmu gara-gara seperti ini? Wa Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bersabda, dakhala an-nabiyyu, Nabi masuk, ala Bilalin, kepada Bilal, wa indahu subratun. Bilal mempunyai segunduk min tamrin, dari korma. Segunduk berarti kan lumayan. Kelas Bilal ya. Karena Bilal termasuk sahabat yang fuqara. Bilal. Kemudian Abu Hurairah. Ada sahabat itu macam-macam. Yang merasa fakir, Anda punya teman Bilal bin Rabah. Sama Abu Hurairah. Yang Anda merasa kaya, jadilah kaya Abdurrahman bin Auf. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah itu ternyata punya segunduk kurma. Ma hadza ya Bilal? Nabi bertanya, apa ini? Qala u'iddu dzalika li adyafik. Tujuannya benar. Aku simpan ya Rasulullah, aku persiapkan untuk nyambut tamu-tamumu. Qala, baginda Nabi menjawab, ama tahsya an yakuna laka tukhanun fi nari jahannam? Nabi ingat Bilal, kamu tidak takut dengan asap neraka jahanam yang disiapkan untukmu gara-gara seperti ini? Anfik ya Bilal, bagi-bagi. Wala tahsa min dil arsy iqlala. Jangan takut merasa fakir. Ya, min dil arsy itu dari Allah, yakni sang pencipta yang menguasai arsy. Iqlalan. Maksudnya kalau sudah dengan Allah, jangan kamu merasa takut nanti iqlal itu menjadi fakir, tidak punya apa-apa. Rawahu al-Bazzar bi isnadin hasan wa Tabrani bi nahwihi. Ini adalah pendidikan untuk Sayyidina Bilal. Para ulama mengatakan ini bukan berarti seorang harus menghabiskan hartanya. Ini untuk kelas Bilal. Karena kelas Bilal ini kelas orang yang hidupnya dengan sangat sederhana. Sama dengan kelas Abu Hurairah. Sehingga di saat punya sesuatu yang ditimbun begitu tuh mengherankan bagi Nabi. Dan nanti kita akan baca bahwasanya hadis ini adalah hadis di awal-awal Islam berkembang. Awal-awal Islam berkembang. Di awal-awal Islam berkembang, awal Islam tumbuh, sehingga di sana masih banyak kebutuhan. Sehingga sangat tidak etis, tidak pantas, tidak elok kalau ada orang yang lain fakir kok dia menyimpan sesuatu. Sebab bagaimana tahu keadaan awal dakwah Nabi itu, sampai sahabat Nabi itu makan pelepah kurma yang kering. Sampai tenggorokannya sakit, ngunyah. Setelah dikunyah sampai hancur, baru ditelentur, dia masih nyangkut di tenggorokannya. Lah kok masih ada orang nyimpan? Kan bagi Nabi ini adalah hal yang unik. Sehingga nanti berita tentang pelarangan nyimpan adalah untuk masa-masa awal. Kita baca saja lebih dahulu. Ini kisah Bilal. Ternyata Bilal yang menyimpan segunduk kurma yang katanya untuk menyambut tamu Nabi pun ditegur Nabi, anfik, keluarkan. An Asma binti Abi Bakar, dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maqalan, berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tuki fayuka alaik. Au ka'ayuki itu ngikat, tutup, menutup. Jangan kau menutup, maka kau akan ditutup. Maksudnya apa? Jangan kau sempitkan tanganmu untuk berderma, kau tutup terus, maka akan ditutup untukmu. Maksudnya apa? Jika kau pelit, kau akan sempit rizkimu. Kau pelit, akan sempit. Kau pelit, Allah pun tidak beri kamu. Karena kau pelit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain berbunyi, anfiqi, awin fahi, awin dohi, wala tuhsi fayuhsi Allahu alaika, wala tu'i fayu'i Allah alaika. Jadi di sini ada apa? Larangan. Jadi anfiki, bersedermalah kalian.
Jadi kalau berdermahlah kalian, ini perintah berderma dari baginda Nabi SAW. Kalimat anfiki awin fihi wantuhai, semuanya maknanya sama. Agar kita bisa berderma. Jangan sampai kita itu dengan Allah itu main hitung-hitungan. Maka nanti kalau Allah hitung-hitungan dengan kita, habislah. Suruh bayar kedipmu berapa, toilet berapa, sakit perut berapa. Waduh, semuanya Pak, hitung-hitungan. Habislah kita. Mau hitung-hitungan dengan nikmat Allah. Sampai ada digambarkan ada orang masuk surga, disuruh masuk surga dengan rahmatnya. Ia berkata, aku masuk surga dengan amalmu. Oh, amalmu mau ditimbang dengan nikmat Allah, apakah bisa sebanding? Suruh menimbang amalnya dengan nikmat mata saja nggak bisa. Alangkah indah, keindahan yang dilihat dari mata sehat. Nikmat, satu nikmat mata saja nggak bisa dibayar dengan ibadah kita sepanjang tahun. Bagaimana nikmat yang lainnya. Maka jangan sampai kita tuh hitung-hitungan dengan Allah. Itu perintah untuk kita menjadi orang dermawan ya. Kalau kita pelit, maka Allah pun juga akan bersempit rezeki kita. Di sini adalah dimaknai oleh Imam Ibnu Hajar tentang infaqi bil fa wal ha mumala wa ndakhi bid dad wa kha mu'jamata ini wa anfiki athalatah bimakna wahid. Jadi anfiki wa awin fakhi awin dakhi maknanya dermakan hartamu, berdermalah engkau. Adapun la tuki maknanya la tasuddi alwi'a, jangan kau ikat. Jangan kau ikat wadah. Jangan kau tutup wadahmu. Maksudnya apa? Kekayaanmu jangan kau tutup lalu tidak bisa keluar. Sebab kalau kau tutup, maka Allah akan tutup rizkimu juga. Uribat alladhi yarbutu biha. Jadi diikat. Wala tamna'i ma fi yadik. Jangan kau larang dirimu untuk mengeluarkan apa yang ada di tanganmu. Pelajari, renungi dulu ini pendidikan dari Nabi agar kita berderma, berbagi. Kalau hidup kita saling berderma, nggak ada yang kurang. Karena di saat kita memberi kepada satu orang, karena kedermawanan kita, ternyata 10.000 orang yang ada di kiri kanan kita pun juga akan derma dengan kita. Dermawan dengan kita. Kalau hidup saling berderma, indah. Itu kan budaya hidup yang enak. Saling memberi. Tidak ada yang kurang setelah itu. Karena budaya berderma ada. Makanya kalau kita hidup di dalam lingkungan biasa berderma, nggak usah pusing. Kita pulang, kita pergi kemanapun, anak kita juga makan. Kenapa? Lingkungan biasa berderma. Ada orang memberi makan pasti. Maka ini maksudnya adalah bagaimana derma itu menjadi satu kebiasaan baik yang dilakukan seorang mukmin. Wa an Bilal, langsung dari Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qala li Rasulullah bersabda kepadaku, kata Sayyidina Bilal. Lagi-lagi Bilal, ya Bilal mut faqiran wa la tamut ghaniyan. Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati dalam keadaan kaya. Ini ditafsiri para ulama dengan bermacam-macam penafsiran. Apakah kita harus menjadi orang fakir? Oh enggak. Ini bukan larangan hidup kaya kok. Mati kaya yang enggak boleh. Maksudnya apa? Mumpung kamu masih hidup ini, berbuatlah baik dengan hartamu. Sehingga di saat engkau mati sudah tidak ada. Tidak banyak harta yang kau tinggal. Tapi sudah kau kirim ke surga nanti. Seandainya hari ini Anda kaya, punya uang 1 miliar. Berarti kan kaya. Tapi waktu mati hendaknya ya jangan kaya seperti itu. Kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, mati 1 miliar, berarti kau tidak berbuat baik apa-apa. Nah, makanya matimu harus kurang. Punya uang 1 miliar, mati tinggal 100 juta. Berarti apa? 900-nya telah digunakan untuk kebaikan. Maknanya bukan berarti kita harus menjadi orang fakir dalam kehidupan kita, tidak. Tapi berpikirlah di saat kita mati, harta yang sudah kita kumpulkan ini sudah kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini peringatan, ini syarat peringatan, jangan sampai di saat ingin berbuat baik itu membebani anak-anak kita. Anak kita mewarisi harta kita. Artinya apa? Kapan kita mati, saat itu kita tidak punya apa-apa. Sampai digambarkan kalau seandainya ada orang punya gigi emas. Giginya dipasang emas. Lah kok ahli warisnya nggak rela, harus dicabut. Dicabut kalau seandainya ahli warisnya nggak rela.
Kalau memang ahli warisnya kejem banget barangkali. Itu gigi-gigiku loh ya. Sebab setiap orang mati itu nggak bisa membawa apa-apa. Dicabut giginya untuk berikan pada ahli warisnya. Untuk diwaris. Apalagi rumah, bukan rumahmu lagi. Makanya kalau ingin berbuat baik waktu kita masih hidup. Kadang-kadang sebetulnya kan bisa saja kefakiran, kekikiran yang tersembunyi atau kurang tawakal atau memang dia kropos imannya. Kalau ingin berbuat baik itu pakai membebani anak. Contoh, nak, aku berwasiat. Kalau aku mati nanti tolong tanah yang di sana berikan ke masjid atau ke pondok. Wasiat. Wasiat memang diajarkan dalam Islam. Jangan sampai kita meninggal tidak punya wasiat di bawah bantal kita. Maksud di bawah bantal kita itu wasiatnya sudah disampaikan. Hari ini kan bisa saja dengan notaris, dengan apa. Akhirnya sang orang tua meninggal dunia. Berbuat baiknya dengan wasiat. Setelah meninggal dunia, anak mendengar wasiat. Wasiatnya pakai lesan saja, nggak pakai tertulis hitam di atas putih. Kan lesan. Bertiga anaknya ganteng-ganteng, soleh kelihatannya, ahli ibadah. Tapi giliran mau menjalankan wasiat ini, setannya berbisik. Tanah untuk diwakafkan ke masjid atau pondok. Setelah ditawarkan, tanahnya laku, ditawar 5 miliar. 5 miliar. Sudah mulai berubah ini. Dek, gimana ini 5 miliar? Kan wakafnya nggak ada hitam di atas putih, cuman lesan ayah saya aja, ayah kita aja. Gimana sudah kita tutup aja lah, kita jual aja jadi duit. Loh lah, membebani anak. Karena kebayang 6 miliar akan didermakan. Jerit itu sang anak. Makanya jadi orang tua yang cerdas. Kita masih hidup, mana untuk kita sendiri. Jangan bebani anak kita. Anak kita dengan jerih payahnya, dia nanti akan berbuat untuk kita. Dengan modal yang kita berikan, dia akan menjadi orang kaya, dia akan berderma untuk kita dengan kekayaannya. Bukan dengan kekayaan kita. Kalau dengan kekayaan kita, ngapain nunggu anak yang memberi? Malah bikin anak gelisah, bayangkan. Anak dapat warisan 1 miliar semuanya. Bekal cukup. Tapi giliran bicara tentang yang didermakan, ayah kenapa 2 miliar? Kok lebih banyak dari kita? Sakit itu anak. Makanya cerdaslah, jangan sampai kita meninggal dunia. Kita punya 5 perusahaan, 5 gedung, 5 ini di alam barzah nggak ketemu. Nggak menemukan apapun. Diwaris sama sang anak, anak belum tentu ingat kita. Kalaupun ingat, dia tidak wajib kok memberikan kepada kita. Oh, kalau sudah kita meninggal dunia, sudah milik anak. Suka-suka dia menggunakan apa saja. Kecuali anak kita anak ahli surga yang sudah dicap sebagai ahli surga, sehingga dia senang berderma. Tapi, kita dengan bahasa wasiat ini kadang membebani kepada sang anak. Bayangin, tidak usah jauh-jauh, Anda saja bagaimana. Anda dapat warisan cuma 500 juta per anak, per orang. Tiba-tiba yang diwasiatkan itu, tanah yang di sana, di kota sana, lakunya 10 miliar. Apa tidak bingung? Setan berbisik. Kalau tidak dipilih oleh Allah, nggak bisa. Akan tapi, alangkah banyaknya anak-anak soleh. Kita menemukan satu keluarga, di saat ingin mendermakan tanah ini, untuk diwakafkan ke pondok pesantren, dihibahkan ke pondok pesantren, keluarga biasa, pas-pasan saja. Tapi sang ayah cerdas, tidak nunggu setelah meninggal. Waktu hidup diberikan. Akhirnya kami bingung. Makin tahu keadaan keluarganya bagaimana. Keluarganya adalah bukan orang kaya, tapi pas saja untuk hidup. Memberikan mendermakan tanahnya, dan beliau adalah bukan orang kaya. Sementara kalau kita jual tanah itu bisa sampai puluhan miliar, bisa sampai 50 miliar lebih barangkali. Kalau dibagi dengan 5 anaknya kan dapat 10-10 ini. Akan tapi anaknya anak ahli surga, di saat ditanya malah dia mendukung. Padahal kalau seandainya ayahnya meninggal, mereka dapat bagian. Banyak anak-anak baik semacam itu. Tapi apakah anak kita seperti itu? Apakah anak kita baik-baik seperti itu? Ayo. Kalau anak kita belum baik seperti itu, ya jangan dikasih beban untuk menjalankan wasiat dari kita yang mereka akan kerepotan dengan wasiat itu. Maka yang cerdas adalah ini harta-hartaku akan aku dermakan sekarang juga. Aku akan buat sekarang. Minggu depan. Minggu depan. Jangan-jangan malaikat datang sebelum datang. Minggu depan mau apa kita? Mau nunda-nunda kebaikan. Sehingga yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang berpikir tentang kehidupan di akhiratnya nanti. Ini mutfaqiran, maksudnya meninggal dan fakir ini adalah sudah terkurangi hartanya untuk kebaikan. Sehingga dia menjadi lebih fakir daripada sebelum meninggal.
Sebelum meninggal kaya, tapi sebelum meninggal. Maksudnya dalam kehidupannya kaya raya, tapi aku ingin bahwasanya sebagian hartaku, berapa persen dari harta akan aku gunakan untuk kebaikan. Lalu meninggal, berkurang dari kekayaannya. Dia menjadi fakir. Waktu meninggal, anak-anak cukup dibuatkan modal ini, diberi modal ini, dikasih usaha ini, sudah cukup. Berpikirlah untuk diri Anda sendiri. Uang yang Anda tinggal untuk anak Anda belum tentu sampai kepada Anda. Bahkan bisa jadi menjadi anak durhaka halus. Membuat wasiat itu kadang-kadang memberatkan, dia tidak sadar. Yang benar dengan anak, siapkan rumah buat anak, usaha buat anak, itu buat anak. Bukan pesan, nanti kalau aku mati, nak, tanah yang sana buat ayah ya, buat masjid. Ngapain nunggu nanti? Justru menunggu nanti ini membebankan sang anak. Apalagi anak mungkin ada teman-teman bisnis. Akhirnya, prospektif katanya. Akhirnya tidak akan lagi bermanfaat. Dan ini ada kejadian di sebuah tempat yang sudah dijadikan sebuah tempat kebaikan, menuntut ilmu, ternyata wakafnya hanya wakaf lesan saja. Padahal biarpun hanya dengan lesan, sudah sampai kepada Allah, nggak boleh diganggu-gugat. Tapi sang anak hatinya kotor. Sehingga wakaf tersebut yang sudah diwakafkan dengan lesannya hanya karena belum diwakafkan di KUA, sehingga ada celah bagi sang anak. Anaknya bukan anak soleh, dijual. Dijual. Akhirnya, subhanallah. Tidak jadi tempat mulia lagi. Maka kepada Anda semuanya, ayo menjadi orang cerdas. Apa yang Anda berikan untuk Allah? Di jalan Allah, di jalan Rasulullah, waktu Anda hidup. Anda ukur kemampuan Anda seperti apa. Anda punya uang 100 miliar. Sedekah 10 miliar. Tetangga Anda punya uang cuman 1 juta. Sedekahnya 500.000. Pahalanya gede tetangga Anda loh ya. Jangan sok dengan 10 miliarnya loh. Kemarin kan disebutkan. Anda punya 100 miliar, sedekahnya ada 10 juta. Kan 10%. Tetangga Anda nggak punya uang kecuali 1 juta rupiah. Tak tahu yang didermakan 500.000. Tok. Tapi 500.000 separuh dari hartanya. Makanya yang merasa duitnya sedikit, jangan minder Anda. Ternyata kemarin 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. 1 dirham dari Anda, 100 rupiah bisa mengalahkan jutaan. Maka Anda yang tidak punya uang, jangan ragu. Apa yang Anda dermakan, lihat. Sekecil apapun yang Anda dermakan, lihat. Anda bisa mengalahkan orang-orang kaya itu. Lalu yang kaya bagaimana? Ya jangan kalah dengan orang fakir. Orang fakir punya duit 1 juta, bisa memberikan 500. Dia siap hidup dengan 500.000. Saya punya 100 miliar. Kalau seandainya saya berikan 50 miliar pun, apalagi hidup 50 miliar sangat ringan. Aku lebih berani. Mestinya kan begitu kalau dia dengan dengan kecerdasan dia. Untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kan harus bisnis. Ya bisnismu tetap berjalan bisnismu. Ini kan menjadi cerdas ini kadang-kadang lambat. Menjadi cerdas. Seorang mukmin harus kuat dong menjadi orang terkaya kalau perlu. Tapi apa gunanya menjadi orang terkaya nggak pernah berbagi? Hanya pamer koleksi mobil, koleksi sepatu, koleksi sandal, koleksi tas, koleksi jam, koleksi rumah. Hanya bercerita saja, oh aku dia punya mobil 16 mobil antik, harganya begini. Apa gunanya? Tetangga pun tidak pernah merasakan sedapnya soto yang dibuat oleh dia. Ini ada kebodohan orang-orang kaya. Maka kami himbau orang kaya mendengar suara ini, Anda orang kaya cerdas. Sehingga Anda menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Inilah pelajaran dari Ibnu Hajar hari ini. Jangan nunda nanti. Aku berpikir tentang anakku. Anakmu harus dipersiapkan dong. Akan tapi memikirkan anak lalu menjadikan Anda tidak mikir diri Anda sendiri di akhirat, sebuah kebodohan lagi. Aku berikan untuk anak saya untuk bisa bangkit dan berdiri. Tapi untuk saya mana? Masa saya kerja meres keringat banting tulang selama ini tidak ada yang untuk aku? Ya bodoh kali aku. Maka aku siapkan untuk diriku. Ada masjid dibangun, aku bangun. Pesantren aku bangun. Untuk siapa? Untuk aku. Anak di mana? Ada sendiri anak. Orang cerdas. Bisnis di mana? Bisnis ada sendiri. Bisa jadi mungkin harta kita telah kita bagi 3 hari ini. 1, pengembangan bisnis agar berjaya terus. 1 lagi adalah untuk aku tabung di akhirat. 1 lagi untuk persiapan anak-anak. Wah ini selalu begitu. Dapat keuntungan selalu begitu.
Dapat keuntungan 3 miliar, 1 miliar untuk ini, 1 miliar ini. 1 miliar untuk anak semuanya? Belum tentu, karena anak belum tentu punya hajat segede itu. Bisa saja dia hanya perlu perusahaan-perusahaan yang akan diwaris dari ayahnya. Loh, kita tuh perlu cerdas dalam urusan berderma. Sehingga kita betul-betul menemukan orang cerdas itu unik sekali. Setelah dia berderma, orang-orang yang kita temukan itu Masya Allah dan memang sudah tepuh. Dia ingin menjemput pahalanya di alam barzah. Harus punya keyakinan di alam barzah menamakan merasakan nikmat surga. Sunat barzah akan dikirim ke alam barzah. Ya. Jadi ada kenikmatan di alam barzah ya. Kemarin ada tamu berkata tidak ada nikmat. Kami belum sempat menjelaskan. Di alam barzah kita harus yakin ada siksa kubur. Ada nikmat di alam kubur. Nikmat di alam kubur. Jadi kenikmatan surga itu dikirimkan kepada kita di alam kubur. Di alam barzah. Mendapatkan kenikmatan. Seperti siksa juga dikirimkan pada keluarga Fir'aun. Di alam barzah, maka kebaikan diberikan kepada orang-orang beriman. Nikmat surga. Seperti itu. Ayo menjadi cerdas. Tapi tetap seorang muslim harus punya cita-cita tinggi menjadi orang terkaya, terkuat. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Lebih dekat kepada Allah. Nah, bicara ini bukan berarti Anda menghabis-habiskan, tidak. Tapi harus punya manajemen yang pasti, yang jelas. Di dalam menyelamatkan diri di akhirat. Baik, kemudian. Qultu Sayyidina Bilal bin Rabah waktu dikatakan, kalau pengen mati harus kau kurangi hartamu sehingga kamu menjadi lebih fakir daripada saat hidupmu dulu. Waktu kamu mati, menjelang kematianmu sudah menjadi fakir. Artinya, dari harta sudah ada yang diberikan. Fa kaifa li bidzalik? Kenapa begitu ya Rasulullah? Maruzikta fala takhba. Yang diberikan kepadamu dari rizki jangan kau simpan. Ini adalah pada harus kita jelaskan. Wa musu'ilta fala tamna. Kalau ada orang minta, jangan kau tolak. Wa qultu ya Rasulullah, wa kaifa li bidzalik? Bagaimana kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa aku harus begitu? Wa dzaka. Ya memang harus begitu. Awin nar, atau kau pilih neraka. Rahu Tabrani, hadis Imam Tabrani. Wa sahihul Hakim. Dikatakan hadis sahih Imam Hakim. Wa lafdhu, lafaz yang lain bunyinya begini dari Imam Hakim. Ilqallaha. Bertemulah engkau dengan Allah faqiron, dalam keadaan kau fakir, wala talqahu ghaniyan, jangan kau menghadap kepada Allah dalam keadaan kau kaya. Maksudnya apa? Ya tadi. Jangan sampai kita itu menghadap kepada Allah dalam keadaan kita kaya harta di dunia, enggak ada yang kita dermakan. Ceritanya tok, wah, orang terkaya di Cirebon meninggal dunia. Tetangganya nyebir, iya, kita aja enggak pernah ngerasakan biarpun hanya sepotong rotinya. Kayanya tidak berguna. Maka kayak begitu dia akan rugi. Tapi di saat meninggal dunia telah memberikan sebagian hartanya, dipotong untuk kemuliaan. Itu yang beruntung. Baik. Maka dari hadis ini, apakah betul kita tidak boleh menyimpan? Nah ini ulama menjelaskan, sekarang akan kita jelentrehkan bahwa larangan-larangan kepada Bilal dan sebagainya itu di masa awal-awal dakwah. Sebab orang pada susah makan, jangan sampai di saat orang pada kesusahan, kok ternyata ada yang menyimpan. Untuk esok hari tetangganya kelaparan. Makanya itu adalah sebuah kekikiran yang sejati. Sementara di dalam urusan menyimpan, ini pernah suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Nabi pernah mengatakan bahwasanya setelah hari ini, pas di hari korban, mendoha barang siapa menyembelih korban, falisbihanna, jangan sampai sekali-kali setelah ini, ba'da thalithatin babakiya ma'ahu fi baitihi syai'. Jadi Nabi pernah menyebutkan jangan sampai ada orang setelah ini, hari raya korban. Jangan sampai ada salah satu dari kalian itu yang masih menyimpan sesuatu setelah 3 hari. Kemudian di tahun berikutnya, para sahabat Nabi ingin melakukan yang sama. Tidak berani menyimpan sesuatu. Naf'alu kama fa'alna al-amal madi. Kami melakukan seperti yang terjadi pada tahun yang lalu ya Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim ini. Maksudnya ya Rasulullah, urusan mengatur harta ini kayak kemarin. Jadi saya tidak pernah nyimpen, setiap ada masuk langsung saya keluarkan. Daging korban pun juga demikian. Qala,
Nabi mengatakan, kulu, kamu makan boleh. Daging korban yang sudah dibagi-bagi. Kulu, ita'amu, kulu wa'at'imu. Kulu wa'at'imu. Makan dan beri makan pada orang lain. Kemudian, waddakhiru, boleh engkau menyimpannya. Nah, jadi tentang larangan menyimpan itu adalah pada masa awal-awal. Jadi kayak Bilal saja ditegur itu di masa awal-awal. Yang memang orang pada kekurangan. Kan tidak etis, tidak pantas. Betul. Yang lain kekurangan dia masih sempat menyimpan. Jadi dalam keadaan yang betul-betul susah, ayo kita peduli dong kepada tetangga kita. Jangan kita enak-enak sendiri. Jadi Imam Suyuti menyebutkan ini. Imam Suyuti kami menukil dari Imam Suyuti. Hadil ahadithu. Hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk tidak menyimpan apapun dan sebagainya. Kanat fi sadril islami, di awal-awal Islam tumbuh. Hina kana litikharu mamnu'an, sehingga di saat itu menyimpan itu enggak boleh. Wadiyafatu wajibah, menyambut tamu itu wajib orang-orang yang beriman. Itu manusia khal'an, kemudian dihapus. Itu hukum. Berarti jadilah di tengah-tengah begini. Kikir, kemudian di awal-awal, jangan menjadi kikir, menjadilah orang yang berderma. Di dalam berderma pun ternyata dulu adalah boleh kita sampai menghabiskan, karena harinya hari orang paceklik, hari orang pada kekurangan. Tapi di saat normal, jangan sampai kita masuk kepada wilayah kekikiran. Orang sudah pada cukup. Nggak boleh begitu. Untuk berjuang masih banyak. Bukan saja urusan makan hari ini yang kita pikirkan. Urusan pendidikan, penjagaan moral, akhlak, ilmu. Itu penting. Sehingga masih banyak peluang kita untuk berjuang di jalan Allah, jalan Rasulullah. Jadi hadis yang disampaikan di sini adalah, kalau kita memahami secara zahir lafaz, kita tidak boleh menyimpan apa-apa. Akan tapi seperti tadi kami sebutkan, dari hadis-hadis lain sudah sangat jelas Nabi itu melarang itu dulu. Lah sekarang bagaimana? Ya tetap melarang, tapi yang dilarang kekikirannya, kepelitannya. Tapi bukan dilarang kita menyimpan sama sekali. Anda boleh menyimpan. Bahkan sampai suatu ketika ada sampai menyimpan untuk makanan 1 tahun ada. Makanan secukupnya boleh. Jadi kita itu menyimpan, menabung tetap boleh. Yang tidak boleh tinggal kikirnya saja. Sehingga Anda sambil menabung, menjaga rizki Anda, menyiapkan untuk anak-anak Anda, tapi jangan lupa Anda untuk berderma untuk diri Anda di masa depan akhiratnya. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah mengangkat kekikiran pada diri kita, kepelitan dan kebakhilan pada diri kita diganti dengan kedermawanan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk berderma. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Dan semoga harta yang Allah berikan kepada kita tidak jadi fitnah di saat kita menghadap Allah di alam barzah. Kita menjadi fitnah kita di alam barzah saat kita menghadap kepada Allah. Di akhirat nanti tidak membebani kita. Akan tapi semoga harta yang Allah berikan kepada kita justru menjadi kendaraan yang laju kencang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.